Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan bagi ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Gimana kabarnya hari ini? Udah sarapan belum? Yang udah sarapan siapa? Oke, berarti nanti semangat ya yang udah sarapan. Sip. Oke. Yang hari ini nggak masuk siapa? Nggak ada. Masuk semua? Nah, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya. Tahu nggak ice breaking itu apa? Ya, pendinginan. Biar kita fresh untuk menerima materi hari ini. Nah, kita tepuk hewan. Tepuk hewan, perhatiin ya aba-abanya. Biar fresh. Tepuk hewan. Jadi nanti kalau Bu Evi bilang hewannya A, depannya A, berarti tepuk 1 kali. Kalau huruf depannya B, berarti tepuk 2 kali. Kalau depannya C, berarti tepuk 3 kali. Kalau selain huruf A, B, C, berarti tepuk angin. Kita cek dulu, kita tes dulu. Tepuk ayam, tepuk babi, tepuk cicak, tepuk domba. Ya. Nah, kita harus fokus loh ya, kita harus fokus. Berarti kalau tepuk A, tepuk berapa kali? 1. Kalau tepuk B, tepuk 2. Kalau C? Kalau selain huruf A, B, C berarti? Oke, tepuk angin ya. Kita mulai. Tepuk onta. Tepuk angsa. Tepuk bebek. Tepuk cacing. Tepuk domba. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah fokus berarti. Nah, di sini kita mau ngapain? Ada yang tahu? Ice breaking, belajar. Belajar apa? Pelajarannya apa? BK. Oke, BK. Ada yang tahu apa itu BK? Oke, di sini kita akan belajar bimbingan dan konseling. Nah, di sini Bu Evi mau ngasih kalian layanan klasikal. Ada yang tahu apa itu layanan klasikal? Ada yang pernah kenal guru BK? Ngapain? Nah, kalau dipanggil guru BK itu berarti kalian termasuk layanan apa? Itu namanya layanan konseling. Nah, kalau di sini di kelas Bu Evi akan memberikan layanan klasikal. Nah, layanan klasikal itu tujuannya biar kalian di sini paham tentang materi yang Bu Evi berikan dalam bentuk klasikal atau di kelas. Apa? Oke. Nah, materi yang akan kita bahas apa? Ada yang tahu apa itu bullying? Membuli, perundungan, terus apa lagi? Nih, Mbak E, apa bullying? Bully, perundungan. Oke. Ada yang di sini jadi pelaku atau korban bullying? Saya korban. Korban apa? Korban apa? Apa? Krimbel? Apa itu? Oh, nama. Oke. Berarti udah sekilas paham ya tentang bullying ya. Oke. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu ada pengertian bullying, faktor penyebab bullying, jenis bullying, dampak bullying, contoh bullying, dan cara menghindari perilaku bullying. Yang pertama yaitu pengertian bullying. Mbak, enggak tahu, bisa dibacakan? Apa itu bullying? Bullying merupakan bentuk perilaku menyimpang yang bisa terjadi secara sadar maupun tidak, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain baik dalam aspek fisik maupun psikologis. Tindakan ini dapat dilakukan oleh individu maupun oleh sekelompok orang berbeda. Oke, berarti bullying itu merupakan perilaku menyimpang
dan bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik berupa fisik maupun psikologis. Fisik udah tahu ya apa fisik? Fisik itu berarti badan, tubuh. Atau psikologis, berarti kalau psikologis itu apa? Mental, benar, mental, kejiwaan. Nah, bullying ini bisa dilakukan oleh individu ataupun sekelompok. Kalau sekelompok itu berarti contohnya kayak apa? Geng, benar. Nah, geng itu bisa menjadi pelaku bullying. Selanjutnya, faktor penyebab bullying. Ada berapa di sini? 2. Apa aja? Internal dan eksternal. Oke, tak tanya dulu. Internal itu apa? Dari dalam, benar. Kalau eksternal? Dari luar. Oke, berarti kalau internal itu bisa dari dalam diri sendiri. Contohnya apa? Kurang percaya diri. Terus? Rendahnya adaptasi. Oke, ada contoh lagi nih. Di sini ada yang keluarganya broken home. Oke. Ya. Nah, broken home, keluarga broken home itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab bullying internal. Kenapa kok bisa? Contoh nih, kalau seandainya keluarganya broken home, terus dia kan merasa kayak kurang kasih sayang. Nah, dia itu bisa mencari perhatian dengan cara membuli, ya, menyakiti temannya. Oke, kalau eksternal, contohnya apa eksternal? Lingkungan sosial, bener, sosmed juga bisa. Media, pengaruh dari teman itu termasuk internal apa eksternal? Eksternal, bener. Udah paham ya? Faktor penyebab bullying ada yang dari internal dan juga eksternal. Oke nih, jenis bullying ada berapa di sini? 4 apa aja? Oke, pertama kita bahas bullying fisik dulu. Bullying fisik itu apa? Apa? Kontak langsung berarti apa itu? Iya, menyentuh. Kalau menyentuh itu berarti apa? Merupakan berupa tindakan. Contohnya apa? Memukul, mendorong, menampar, benar. Berarti kalau fisik itu bisa terlihat. Nah, bullying fisik itu bisa terlihat atau kontak langsung, melibatkan kontak langsung. Contohnya kayak tadi, mendorong, menampar, dan juga yang lainnya. Terus kalau bullying verbal, nah ini sering nih kayaknya nih, bullying verbal itu apa? Mencaci maki, benar. Terus? Beruang gambarnya. Apa? Ya, mengatai. Bullying verbal. Tak tanya dulu, verbal itu artinya apa? Verbal itu artinya apa? Ada verbal, ada non verbal. Kalau verbal artinya apa? Melalui ucapan, benar. Bullying verbal itu berarti pembulian yang dilakukan melalui ucapan. Nah ini, terus yang ketiga ada bullying sosial. Apa itu bullying sosial? Contohnya apa? Bisik-bisik, bener. Contohnya nih, Mbak geng ini bisik-bisik. Kayak itu nggak usah ditemani, itu nggak usah ditemani. Nah itu termasuk bullying sosial. Lalu yang keempat ada cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Internet, sosial, medsos, bener. Nah cyberbullying ini biasanya dilakukan melalui digital, bener. Ada yang di sini sering jadi netizen? Nah netizen yang suka berkata buruk, yang suka mengomentari buruk itu termasuk merupakan cyberbullying. Meskipun dia itu nggak kenal sama yang dibully. Contohnya ikut-ikutan kayak ada yang suka ngomentari artis. Ngomentari siapa? Nah itu termasuk bentuk cyberbullying. Nah di sini Bu Evi akan membagikan sebuah kasus. Ini kan udah berkelompok. Jadi nanti Bu Evi akan membagikan sebuah kasus.
Nah, tugasnya kalian di sini menganalisis kasus tersebut, terus presentasi. Setiap satu kelompok perwakilan satu orang buat presentasi. Silahkan. Bentar. Ya, nama anggotanya hewan. Nama anggotanya hewan. Nama kelompoknya hewan. Nama anggotanya nama kalian sendiri. Hewan Budi. Nama kelompoknya di sini aja. Nama kelompoknya. Nama anggotanya nama kalian. Oke, 5 menit cukup ya buat diskusi. Udah selesai? Apa? Udah selesai belum? Susah nggak? Nggak ya. Udah selesai belum? Wow, cepat sekali. Ini bagaimana teman-teman dan guru bersikap dalam menghadapi kasus ini. Ini kan berarti kan Dina siswi kelas 9 yang pendiam sering diajak oleh teman-temannya. Nah, kira-kira nih kalau kalian tahu ada kayak gitu, kalian itu harus gimana? Betul. Ya. Apa? Yang apa? Ya, ini loh. Berarti kan kalau kalian menemui teman kalian, nih Rian kayak Rian ini, berarti kalian itu harus gimana? Contohnya, ini Mas Rizal
Hah? Semakin membuli. Ya udah tulis saja. Mendukung. Apa yang kalian lakukan kalau seandainya kalian menemui Rian di kelas kalian? Membantu. Ya tulis saja. Boleh kan, Bu? Ya tulis saja. Merangkul ini maksudnya merangkul gimana ini? Merangkul fisik apa? Berikan dorongan. Isi ya? Udah selesai? Udah selesai semua, yang belum siapa? Kelompok mana? Ini ya. Udah. Perhatiin, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, yang maju pertama kelompok 4 dulu. Kita dari belakang. Apa? Iya, no. Nanti sebutkan nama kelompoknya. Nah, terus di sini ada yang presentasi, kalian menanggapi ya. Apa emang? Assalamualaikum dulu, ya saya dari kelompok, terus presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok ANSA akan mempresentasikan kasus Fajar siswa kelas 7 sering dipukul oleh beberapa siswa senior di sekolah. Mereka Diperhatikan dulu ya. membuat Fajar takut datang ke sekolah. Fajar menjadi sering sakit dan malas belajar. Pertanyaan nomor 1, apa bentuk bullying yang dialami Fajar? Jelaskan alasannya. Bullying fisik karena dirinya dipukul oleh siswa senior tanpa alasan yang jelas. 2, dampak yang mungkin dirasakan Fajar akibat perlakuan tersebut. Pertama, takut, trauma, tidak percaya diri, dan benci diri sendiri. Yang ketiga, bagaimana seharusnya teman-teman guru bersikap dalam menghadapi kasus seperti ini, memberi contoh yang baik, memberi nasihat, memberikan tersebut. Oke, bentar. Tadi apa yang dialami oleh Mas Fajar? Bullying apa? Bullying fisik. Alasannya? Karena dipukul. Apa? Personal. Ada nggak dendam personal? Ayo memperhatikan nggak? Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Kalau di belakang nggak dengar, nanti ngomong aja. Lebih keras. Iya, nggak apa-apa. Ayo. Fajar, siswa Fajar, siswa kelas 7 sering dipukul oleh beberapa siswa senior di sekolah. Mereka memukulnya tanpa alasan yang jelas dan membuat Fajar takut datang ke sekolah. Fajar menjadi sering sakit dan malas belajar. Iya, iya. Apa bentuk bullying yang dialami Fajar? Jelaskan alasannya. Bullying fisik karena dirinya
dipukul oleh siswa senior tanpa alasan yang jelas. 2. Apa yang mungkin dirasakan Fajar akibat perlakuan tersebut? Takut, trauma, tidak percaya diri, dan benci diri sendiri. 3. Bagaimana seharusnya teman-teman dan guru bersikap dalam menghadapi kasus seperti ini? Memberi contoh yang baik, memberi nasihat, dan tegas dalam hal tersebut. Oke, benar. Tadi dampak yang dialami oleh Mas Fajar apa? Takut, terus? Tidak percaya diri, apa lagi? Hah? Malah sekolah, oke. Terus? Kira-kira kalau di kelas kalian ada kasus yang serupa dengan Fajar, kalian harus gimana? Membuli juga, menasehati. Masa kalian ikut membuli kalau ada temennya yang dibully? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok angsa. Yang selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, silahkan. Yuk. Yang keras ya, biar yang temennya yang belakang kedengaran. Dibaca. Ya, perkenalan dulu, salam. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang kedengaran nggak, Mbak? Oke, yang keras Mas Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung baca aja. Iya. Rian melihat foto dirinya diedit dan disebarkan di media sosial dengan komentar negatif. Hal ini membuatnya merasa malu dan menarik diri dari pergaulan. Apa bentuk bullying yang dialami Rian? Jelaskan alasannya. Cyberbullying. Karena fotonya diedit dan disebarkan di medsos dengan komentar negatif. Dampak apa yang dirasakan Rian akibat perlakuan tersebut? Tidak percaya diri, merasa malu, merasa tertekan, dan trauma. Lanjut. Bagaimana seharusnya teman-teman dan guru bersikap dalam menghadapi kasus seperti ini? Mendukung Rian. Mendukung Rian gimana? Memberikan Dukungan psikologi. biar semangat gitu. Ya. Oke. Tadi yang dialami Mas Rian apa? Bullying apa? Cyberbullying. Kenapa? Disebar. Fotonya diedit ya, disebar. Nah, di sini ada nggak yang suka ngedit foto jadi stiker? Ini suka ngedit foto? Ya, Mas Rafa. Enggak, Bu. Nah, suka bikin stiker. Ada nggak? Cesa mana Cesa? Suka bikin foto jadi stiker? Oke. Nah, kira-kira kalian kalau ada temannya kayak gitu, kalian harus apa? Membuli juga. Balas dendam. Oke. Ya. Ya udah, tepuk tangan dulu untuk kelompok apa, Mas? Mentok. Ya, silakan duduk. Oke, selanjutnya kelompok 1. Udah kelompok 2. Ya, 1 dulu, habis itu 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mermaid in Love, temannya ikan Dori, pamannya Nemo. Oh iya, panjang banget. Dina siswa kelas 9 yang pendiam, sering diejek oleh teman-temannya karena cara bicaranya yang lambat. Mereka memanggil dengan julukan yang menyakitkan seperti lemot dan bodoh. Yang keras. Hal ini membuat Dina merasa malu dan enggan berinteraksi dengan teman-temannya. Apa bentuk yang dialami Dina? Jelaskan alasannya. Bullying berkali karena bentuk bullyingnya berbentuk ucapan yang menyakiti hati Dina. Dampak apa yang mungkin dirasakan Dina akibat perlakuan tersebut? 1. Menjadi pendiam dan malu, enggan berinteraksi dengan teman-teman.
Tadi yang dialami Dina, bullying apa? Verbal, nggak denger. Pelan banget. Kok nggak ngomong? Oke, coba diulangi, yang keras. Dina, siswa kelas 9 yang pendiam, sering diejek oleh teman-temannya karena cara bicaranya yang lambat. Mereka memandangnya dengan julukan yang menyakitkan seperti lemot dan bodoh. Hal ini membuat Dina merasa malu dan enggan berinteraksi dengan teman-temannya. Apa bentuk bullying yang dialami Dina? Jelaskan alasannya. Bullying verbal karena bentuk bullyingnya berbentuk ucapan yang menyakiti hati Dina. Dampak apa yang mungkin dirasakan Dina akibat perlakuan tersebut? Menjadi pendiam dan malu, enggan berinteraksi dengan teman-temannya. Bagaimana seharusnya teman-teman dan guru bersikap dalam menghadapi kasus seperti ini? Membela korban, memberi teguran dan nasihat kepada pelaku, mendekati diri, memberi dukungan, mendekati dan memberi dukungan korban agar mau berinteraksi lagi. Oke. Tadi apa yang dialami Mbak Dina? Bullying verbal. Oke. Kenapa alasannya? Suaranya. Dia ya benar, karena diejek. Oke. Terus kira-kira dampak yang dialami oleh Mbak Dina tadi apa? Malu. Apalagi? Apa? Jarang berinteraksi. Oh, enggan berinteraksi. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Mermaid in Love. Apa tadi panjang banget? Yang terakhir kelompok 3. Silahkan. Mesti kelompoknya ambil dulu. Yuk, silahkan. Nama harimau. Kita presentasikan kasus ini. Sari yang dulu akrab dengan teman sekelasnya tiba-tiba dijauhi setelah ada salah paham. Teman-temannya tidak mengajak Sari ikut dalam kegiatan apapun dan membuatnya merasa kesepian. Pertanyaan, apa bentuk bullying yang dialami Sari? Jelaskan alasannya. Dijauhi oleh teman-temannya. Bentuk bullying sosial karena dijauhi oleh teman-temannya. Alasannya karena terjadinya sebuah kesalahpahaman antara Sari dengan temannya. Dampak apa yang mungkin dirasakan Sari akibat perlakuan tersebut? Merasa kesepian karena tidak memiliki teman dan merasa dirinya terpuruk. Bagaimana seharusnya teman-teman dan guru bersikap dalam menghadapi kasus seperti ini? Mendiskusikan permasalahan agar kesalahpahaman dapat diselesaikan dan membuat mereka berdamai kembali. Oke, tadi apa yang dialami oleh Sari? Alasannya karena dijauhin oleh teman-temannya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok harimau. Oke. Selanjutnya Bu Evi akan menampilkan sebuah video, bisa diperhatikan. Ini dampak dari bullying. Tadi kan ada nih yang temennya edit stiker, edit foto di stiker, terus kalian malah ikut membuli. Nah, ini dampak dari bullying. Ada 2. Dampak bagi pelaku. Pelaku itu berarti yang apa? Membuli. Yang membuli. Suatu pagi yang cerah, seluruh siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Aduh, kakiku sakit. Jatuh. Tapi tahu. Ya elah, bercanda doang. Canda-andanya terhadap alam berubah menjadi kesetiaan. Black, pensilnya bagus tuh, mau dong? Maaf, pensilnya mau aku pakai. Ya, singin aja pensilnya. Tapi aku tidak punya angin. Kerja
terjadilah keributan antara Badi dan Ari. Itu dong dari tadi. Hari pun berlalu dengan Ari yang selalu merindui oleh Badi. Badi yang merasa jika ingin kuat, kerap mengganggu Ari setiap ada kesempatan. Mulai mendorong, menertawakan Ari, mengarang air hingga memukul Ari. Wah, gawat! Aku harus melakukannya ke Bu Guru. Bu Guru! Tadi aku lihat Badi dan Ari bertengkar di sana. Guru mendengarkan tabuhan siswi. Ia bergegas menemui Badi dan Ari. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Nggak ada apa-apa, Bu. Itu aku cuma bercanda sama Ari. Apa benar itu Ari? Badi, apa yang kamu lakukan kepada Ari sudah termasuk perundungan, yakni kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Tindakan yang kamu lakukan tidak akan membuat kamu keren, Badi. Malahan teman-teman sekelasmu menjauhimu. Mereka tidak ingin bermain denganmu, tak ingin berbagi apapun denganmu. Bahkan lebih buruk dari itu, kamu tidak akan memiliki teman satupun. Aku minta maaf, Bu Guru. Bukan ke ibu dong, minta maaflah ke Ari. Oh iya, Ari itu. Ari, aku minta maaf ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Syukurlah Ari sudah memaafkan Badi. Nah sekarang, Badi, ikut ibu pulang guru ya. Iya, Bu. Oke, tadi dampak bullying yang didapatkan oleh Badi apa? Enggak, tak tanya dulu. Tadi ini bullying apa di sini? Fisik. Nah. Yang membuli siapa? Badi. Berarti Badi sebagai pelaku. Terus yang dibully siapa? Ari. Dampak bullying bagi Badi tadi apa? Dia dijauhi oleh teman. Terus nggak punya teman satupun. Nah itu kalau dampak bullying bagi pelaku. Nah di sini diusahakan bagi kalian yang masih suka membuli, entah itu bullying yang kecil ataupun besar, itu diusahain dikurangi. Terus sekarang dampak bullying bagi korban. Kelihatan nggak? Di sekolah selalu menghubungiku, memanggil dengan sebutan Satria Babi Hitam. Dia paling keras dan begitu hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata pakai bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perlindungan dari mereka, karena aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Guruku juga sering menyambut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku merasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Timan, Rino, pergi ke ruang BK sekarang. Aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas.
miskin. Sekolah selalu menjadi penghalang buat diriku. Aku selalu orang yang menangis ketika sampai di rumah dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun mereka menganggapku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Oke. Tadi dampak yang dialami oleh Rino apa? Dia jadi gila. Gila. Malas. Terus apa lagi? Bandel. Terus yang akhirnya jadi Rino jadi tidak naik kelas. Nah, itu parahnya lagi kalau sebagai korban bullying bisa sampai bunuh diri. Sekarang yang terakhir, cara menghindari perilaku bullying. Nah, tadi kan di sini kan kalian ini ya, ada yang masih membuli, ada yang masih ini. Kalau seandainya temennya ikhlas, itu berarti namanya pembulian apa bukan? Bukan. Nah, pembulian itu termasuk kalau seandainya salah satu itu merasa dirugikan. Nah, yang terakhir, cara menghindari perilaku bullying ada berapa? 4. Apa aja? Emosi agar tidak berprovokasi. Yang keras, Mas. Individu perlu mengelola provokasi. Perlu mengelola? Individu perlu mengelola emosi agar tidak mudah terpacu. Oke, terus? Jadi perilaku yang bisa orang lain. Ya. Penggunaan sistem anti bullying melalui aturan tegas, sosialisasi, perlindungan korban dan sama semua pihak. Terus yang terakhir, gunakan media sosial. Karena media sosial dengan bijak, hindari konten provokatif dan juga penusukan. Oke, ada 4 cara menghindari perilaku bullying. Nah, sekarang Bu Evi minta kalian buat mengisi LKPD. Ini dikerjakan secara individu. Bentar. Nih. Apa ini?
selesai belum? Yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Yang sudah selesai, HP-nya bisa dikeluarkan. Mas Rizal minta tolong dikirim formnya. Ngisi lembar evaluasi di Google Form. Sudah? Oke. Dikirim di grup. Sudah selesai? Oke. Ya. Sudah selesai isinya? Ya.
Oke. Udah selesai? Udah selesai? Udah selesai? Oke, sudah selesai. Sebelum kita akhiri, Bu Evi mau tanya dulu. Tadi bullying itu tentang apa? Perundungan. Perundungan yang dapat merugikan orang lain. Nah, tadi jenis bullying ada berapa? Apa aja? Oke. Tadi dampak yang didapatkan dari bullying apa bagi pelaku? Dijauhi temannya. Terus? Tidak mendapat teman. Menjadi perbincangan. Terus dampak bullying bagi korban apa? Tadi? Depresi. Apa? Down syndrome. Down syndrome itu termasuk berkebutuhan khusus ya. Terus apa tadi? Parahnya itu bisa mengakibatkan bunuh diri. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Bisa Mas Rizal untuk memimpin. Oke, banyak salah katanya. Bu Evi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.